Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Fitri Cahyaningsih, NIM 2020017056. Yang kedua ada Grace Mayana Nagadri, NIM 2020017055. Dan yang ketiga ada Milani Putri Utami, NIM 2020017053. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang leasing. Leasing merupakan bentuk kegiatan barang modal atau alat berupa hak opsi ataupun hak tanpa opsi yang dimanfaatkan untuk para nasabah dalam kurun waktu tertentu. Leasing sendiri mempunyai 3 tujuan. Yang pertama ada mendapatkan barang-barang harga mahal dalam waktu cepat sehingga dapat langsung menggunakannya sambil mengasurnya. Lalu yang kedua ada penghematan biaya produksi karena pembelian alatnya tidak dalam satu waktu. Lalu yang terakhir ada pihak pemberi leasing ini melakukan kegiatan ini untuk mendapatkan hasil dari bunga yang terjadi dalam kegiatan tersebut. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis leasing. Jenis-jenis leasing tersebut terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada kapitalis. Kapitalis merupakan bentuk kegiatan leasing yang mana melayani pihak nasabah yang membutuhkan kebebasan dalam menentukan model atau barang dengan spesifikasi tertentu. Kemudian yang kedua ada operating lease, yang mana pihak lessor akan membeli suatu barang hingga kemudian disewakan kepada nasabah dalam kurun waktu yang telah disepakati. Lalu yang ketiga ada sales type lease, yang mana umumnya dikerjakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang industri. Yang keempat ada leverage lease, yaitu leasing yang mengikutsertakan pihak ketiga. Yang terakhir ada cross border lease, leasing yang dilakukan oleh antar negara. Dalam leasing sendiri terdapat beberapa pihak-pihak, diantaranya yang pertama ada lessor. Lessor merupakan pihak yang memberikan fasilitas kepada nasabah atau lese dalam bentuk barang ataupun modal. Yang kedua ada lese. Lese merupakan perusahaan ataupun perorangan yang menerima pembiayaan dalam bentuk barang ataupun modal. Yang ketiga ada supplier. Supplier merupakan penyedia barang pesanan lese yang akan dibayarkan oleh si pihak lessor. Dan yang terakhir ada pihak bank. Pihak bank merupakan penyedia dana untuk lessor itu sendiri. Keunggulan leasing sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan 100% dengan suku bunga tetap. Yang kedua, proteksi terhadap keusangan. Yang ketiga, fleksibilitas. Yang keempat, pembiayaan yang lebih murah. Yang kelima, keuntungan pajak. Dan yang terakhir, pembiayaan luar neraca atau off-balancing sheet financing. Berikut sifat konseptual dari leasing. Yang pertama, tidak mengkapitalisasi setiap aktiva yang di leasing. Yang kedua, mengkapitalisasi leasing serupa dengan pembelian cicilan. Yang ketiga, mengkapitalisasi semua leasing jangka panjang. Yang terakhir, mengkapitalisasi leasing perusahaan di mana penalti atas pelanggaran perjanjian berjumlah substansial. Untuk leasing yang dicatat sebagai lease modal atau kapitalis, leasing harus dianggap tidak dapat dibatalkan dan memenuhi satu atau lebih kriteria berikut ini. Yang pertama, leasing mentransfer kepemilikan properti kepada lease. Yang kedua, leasing memiliki opsi untuk membeli dengan harga khusus atau bargain purchase option. Yang ketiga, jangka waktu leasing sama dengan atau lebih 75% dari estimasi umur ekonomis aktiva yang di leasing. Dan yang terakhir, nilai sekarang dari pembayaran leasing minimum sama dengan atau melebihi 90% dari nilai wajar properti yang di leasing. Leasing yang tidak memenuhi salah satu kriteria di atas diklasifikasikan sebagai lease operasi. Kriteria kapitalisasi ada 4. Yang pertama, pengujian pengalihan kepemilikan. Yang kedua, pengujian opsi pembelian dengan harga khusus. Yang ketiga, pengujian umur ekonomis. Dan yang keempat, pengujian pemulihan investasi. Akuntansi oleh lessor. Keunggulan bagi lessor meliputi yang pertama ada pendapatan bunga, kedua intensif pajak, tiga nilai residu yang tinggi. Lalu ada metode leasing. Akuntansi untuk lease meliputi pertama ada modal lease, yang kedua ada metode operasi. Akuntansi bagi lessor meliputi metode pembiayaan langsung lessor, yang kedua metode operasi lessor. Fungsi leasing. Pada dasarnya, fungsi leasing hampir sama dengan fungsi bank, yaitu menyediakan pembiayaan produk dengan jangka yang menengah.
Bedanya pada leasing memberikan jaminan pinjaman dalam bentuk barang yang selanjutnya barang tersebut harus dicicil atau diangsur. Berikut ini ada contoh perusahaan leasing di Indonesia. Beberapa contoh perusahaan leasing yang saat ini ada di Indonesia yaitu pertama ada PT BCA Finance, kedua PT Adira Dinamika Multifinance, ketiga PT Federal International Finance atau FIF, lalu ada PT Auto Multi Arta, selanjutnya ada PT Astra Credit Companies atau ACC. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.